pertemuan kita di dalam daily mindfulness. Nggak terasa hari ini adalah pertemuan kita yang ke-21. Lumayan ya, udah banyak ya, nggak terasa. Semua mengalir, sedemikian rupa kita semua belajar bersama-sama. Terima kasih juga untuk support-nya, sehingga acara ini memberikan kesempatan juga kepada saya sebagai host untuk belajar, juga kepada Sesyong Hengki, Sesyong Agus yang selama ini mendampingi kita ya. Juga teman-teman semua yang ikut berpartisipasi. Oke, hari ini kembali sesudah Sesyong Hengki absen 3 minggu, kita kembali lagi kepada Sesyong Hengki ya. Kita akan latihan kembali mengenai meditasi di satu titik. Kepada Sesyong Hengki, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Huileng. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat jumpa kembali ya, absen 3 minggu ya kemarin. Ada yang lagi repot dan lagi ada tenggorokan lagi nggak nyaman. Ya, saya sempat dengerin beberapa rekaman dari Pak Agus yang tentang here and now. Dan hari ini kita coba mulai latihan lagi ya. Sebelum kita bicara lebih banyak, latihan sebentar dulu ya. By the way, sebelum kita mulai latihan, ada yang masih baru bergabung nggak, Bu Huileng? Nggak ada ya Sementara kayaknya. Belum belum. ada ya? Oke, sip. Berarti teman-teman yang udah lama ya. Oke, yuk sebelum nanti kita diskusi sedikit, lalu kita latihan mengenai satu titik, seperti biasa kita latihan nafas dulu ya. Seperti biasa, kita mulai dengan nafas yang rileks dulu, cuma in, out, in, out, in, out, untuk membiasakan, terus habis itu kita dengan hitungannya, ikuti hitungan saya. In out-nya masih biasa, nggak usah ditahan, cuma dirasakan, pegang perut seperti biasa. Waktu in perutnya ngembung, waktu out perutnya dikempiskan, cuma in out aja. Yuk kita mulai sama-sama ya. Boleh bagi yang belum terbiasa, boleh pegang perutnya. Yuk kita mulai. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Oke. Terus kita lanjutkan ke hitungan ya. Dengan hitungan saya 5 untuk tarik, tahan sebentar, lalu setelah itu kita hembuskan 5 hitungan, lalu tahan juga. Ya, yuk kita mulai sama-sama sesuai hitungan saya. Yuk, in, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7, 8, 9, 10, tahan, in, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 22, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 8, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, tahan, 37, 38, 39, 40, tahan, in, 42, 43, 44,
5, tahan, out, 47, 48, 49, 50, tahan, in, 52, 53, 54, 55, tahan, out, 57, 58, 59, 60, tahan, in, 62, 63, 64, 65, tahan, out, 67, 68, 69, 70. Lanjut ya, tahan, in, 72, 73, 74, 75, tahan, out, 77, 78, 79, 80, tahan, in, 82, 83, 84, 85, tahan, out, 87, 88, 89, 90, tahan, in, 92, 93, 94, 95, tahan, out, 97, 98, 99, 100. Oke. Ada komen dulu nggak? Sekedar cuma mau kasih tahu ya, kalau Bapak Ibu ngikutin nafas yang tadi, sebenarnya jedanya, kalau ngikutin ya, jedanya tuh makin panjang. Dari cuma 1 detik, 1-2 detik, jadi sampai terakhir-terakhir tuh 3 detik. Jadi waktu kita nahan nafas. Jadi kalau Bapak Ibu ngikutin tadi hitungan tadi, Bapak Ibu udah mulai bisa memaintain keluar masuk nafas, memanage nafas. Kebanyakan yang terjadi adalah waktu kita tarik atau kita hembuskan, nggak sampai 5 detik udah keburu habis. Terus juga nggak bisa nahan karena udah kehabisan nafas. Tapi kalau tadi Bapak Ibu bisa ngikutin, berarti sudah banyak kemajuan sekali. Bapak Ibu ada yang mau kasih komentar dengan sesi-sesi kemarin sebelumnya atau latihan-latihannya, ada kendala, ada yang mau ditanyakan, silakan loh, monggo. Ibu Like ya, mau komen? Enggak. Oh belum, oke. Ada Bapak Ibu yang lain sebelum kita mulai hal yang lain lagi, silakan loh, jangan malu-malu. Sambil memaintain keberanian ya. Jadi saya cuma kemarin 3 sesi dan yang sesi yang Ibu Heleng saya sempat yang terutama yang rekaman sih yang Pak Agus present tentang here and now. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa yang saya sampaikan dengan Pak Agus sampaikan ada yang overlapping. Tapi yang mau saya katakan adalah konsep-konsep yang kemarin dibicarakan Pak Agus itu boleh dibawa ya ke dalam pelatihan. Jadi konsep-konsep here and now itu adalah konsep-konsep yang bisa terus digaungkan sewaktu kita berlatih, terutama nanti waktu kita latihan meridian tubuh ya, yang ada di tengah-tengah itu kita bisa latih dengan konsep-konsep itu. Penting sekali juga untuk mengikut sertakan kata-kata ya dalam pelatihan. Jadi kalau dalam meditasi yang nanti yang kita akan coba dengan tutup mata, peranan kata-kata tuh jangan pernah dilupakan. Kita harus bicara ke diri kita sendiri dan dilatih terus-menerus. Atau ada beberapa, atau mungkin Pak Agus bilang self-talk. Itu
penting sekali, dan jangan lupa untuk memanggil nama kita. Itu juga penting. Gimana? Ada yang mau kasih komen latihan kemarin-kemarin atau diskusi kemarin? Atau mau langsung kita bawa ke latihan, Bu Wileng? Boleh langsung ya, biar Boleh nanti ya? latihannya banyak ya. Ya, oke ya, kita latihan ya. Nah, kalau Bapak Ibu berani, Bro Hema mungkin boleh dikasih, kayaknya saya belum bisa share screen ya. Oh, lagi ada Bu Wileng share. Saya Gimana nih, langsung, hilangin ya? nggak apa-apa. Saya timpa aja, bisa kok. Udah ya? Sudah ya, ada ini ya? Kelihatan ya? Oke. Oke, Bapak Ibu, ini merefresh lagi latihan kita. Jadi kita ada 3 latihan sebenarnya dengan mata tertutup. Yang pertama adalah kembali kita mencoba memvisualisasikan gambaran yang simple, yaitu satu titik. Ingat, titiknya nggak usah yang complicated, hanya titik hitam aja. Lalu saya mungkin akan skip dulu kita scan body, tapi kita skip yang one point inside body ya. Jadi waktu kita scan body, langsung nanti saya ajak Bapak Ibu untuk ke center of the body, meridian tubuh yang poin nomor 4 itu. Gunakan konsep-konsep yang kemarin sudah dibahas lewat sesi saya atau malah lewat sesi Pak Agus, bahwa kita berada di tengah, sekarang di sini. Sekarang lebih ke, Pak Agus kemarin ngomong tentang sekarang tuh lebih ke komponen waktu, di sini lebih ke komponen lokasi. Kita ada di sini sekarang, jadi gunakan itu. Namun kalau mau dibayangkan areanya tuh mana, anggap aja ada meridian tubuh di tengah. Oke, itu nanti diucapkan. Nanti saya akan contohkan, lalu nanti Bapak Ibu setelah saya contohkan, Bapak Ibu nanti kita break sebentar, lalu Bapak Ibu latihan sendiri. Nah, yang mau saya perkenalkan adalah, saya belum masukkan di situ, adalah poin kelima. Poin kelima sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengikutsertakan kata-kata, tapi juga mengikutsertakan feeling. Jadi setelah center of the body, biasanya kita relax, lalu kita selesai. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu setelah center of the body atau meridian of the body, Bapak Ibu nanti saya ajak untuk mengembangkan fokusnya ke luar tubuh, kan tadi ada di meridian tubuh. Lalu nanti pelan-pelan menjalar ke semua tubuh, membangkitkan kesadaran untuk semua tubuh, tapi ditambah dengan rasakan hawa hangat ke seluruh tubuh mulai dari meridian. Jadi kita katakan, tapi jangan lupa, Bapak Ibu bayangkan atau rasakan, karena dua hal berbeda ya, seperti yang waktu itu kita pernah diskusi. Jadi coba bayangkan atau rasakan ada hawa hangat yang menjalar dari tengah-tengah ke seluruh tubuh keluar. Arahnya keluar ya, dari tengah ke seluruh tubuh menjalar. Masalah menjalarnya kemana duluan, kita nggak usah peduli. Yang penting kita rasakan bahwa ada hawa panas yang menjalar dari meridian tubuh ke arah luar tubuh. Itu yang poin kelima. Ingat, kita pakai kata-kata, kita ikutkan kata-kata, tapi selain itu kita mencoba merasakan. Ya, kita mencoba merasakan. Gimana cara merasakannya? Gini, saya minta sebentar ya, sebelum kita mulai, saya nanti akan minta Bapak Ibu bayangkan misalnya hangat. Hangatnya tuh gini, bisa hangat dari api yang kecil, atau hangat dari hasil olahraga, jadi keringetan, atau hangat dari misalnya kita pernah punya pengalaman naik mobil terus panas-panasan di dalam. Jadi maksud saya adalah sebentar sebelum kita mulai, saya akan minta Bapak Ibu membayangkan satu peristiwa di mana Bapak Ibu merasakan hawa hangat. Entah misalnya lagi berjemur, lagi olahraga, atau mungkin boleh juga kompor kecil misalnya.
Pokoknya intinya coba bayangkan rasa panas. Bayangkan aja ya. Bayangkan rasa panas dan bayangkan itu ada di tubuh Bapak Ibu. Ngerti ya? Kita coba ya. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu coba membayangkan, boleh beberapa detik cari experience yang Bapak Ibu merasa ada hawa panas, pernah merasakan hawa panas. Kembali ya, banyak hal. Olahraga juga bisa. Kalau saya biasa suka mencoba melatih itu dengan ini. Waktu saya olahraga, saya suka pakai olahraga lari itu dengan jaket. Jadi waktu pakai jaket pertama kali sore hari mau lari, saya ngerasa agak panas di tubuh. Nah, itu yang kadang saya bawa. Atau juga saya merasakan pernah kena lilin tangan. Nah, itu juga boleh. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah coba Bapak Ibu bayangkan satu peristiwa di mana panas terlibat di dalamnya, ada di situ. Jelas ya? Coba pilih. Sudah? Nah, sekarang selama beberapa detik, saya akan bilang Bapak Ibu tutup mata sebentar, bayangkan rasa panas itu, bangkitkan rasa panas itu, rasakan benar-benar seolah-olah ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita coba pejamkan mata. Sekarang Bapak Ibu mulai bangkitkan rasa panas itu ke dalam tubuh Bapak Ibu. Boleh ke seluruh tubuh, boleh ke badan, boleh ke perut, ke tangan, atau mungkin secara general. Silahkan dicoba. Perlahan-lahan kembali ke kesadaran kita, kembali fokus ke nafas, perlahan-lahan buka mata kita masing-masing. Tetap tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Buka mata pelan-pelan, kita kembali ke presentasi kita. Ada yang mau share? Ada pengalaman apa? Atau mungkin masih kesulitan? Ada yang mau share? Silakan. Belum ada. Kayaknya mulai malu-malu lagi nih Bu Hela. Ada? Belum ya? Oke. Kalau belum ada, sebenarnya mau mengharapkan ada yang mau share sih, berhasil atau tidak berhasil, atau mungkin kesulitan, silakan. Jadi nanti kita bisa tahu kesulitannya ada di mana. Belum ya? Teman-teman ada yang mau share? Yang kayak bulat-bulat itu kan? Dikasih touch ya? Ya. Belum ya? Belum ada. Ada yang mau share? Bisa merasakan panas atau hangat yang seperti Sesyum Hengki Pandu? Malam belum bisa ngerasain. Belum ya, sama sekali belum ya. Oke, nggak apa-apa. Karena hawanya memang panas sekali ya. Oke, good. Ada yang lain lagi? Oke, belum merasakan, Lisna tapi mau bicara, bisa? silakan Bu. Kalau Lisna rasanya kurang terlalu panas karena mungkin ruangannya AC-nya dingin ya Pak ya. Kenapa bilang kurang terlalu panas? Apakah sudah ada hangat-hangatnya? Ada hangat-hangatnya, tapi karena suasana di tempat ini lebih dingin, jadi nggak bilang
benar-benar panas sekali gitu Hmm, loh. Cuman hmm, ada hangat-hangat aja gitu. hmm. Mungkin apa ruangannya itu AC-nya harus dimatikan ya Pak ya? Jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Sebenarnya waktu Bu Lisna bilang agak hangat, saya sudah senang Bu, karena berarti sudah ada Hmm. proses sedikit untuk berhasil ke panas. Jadi biarkan aja Bu. Jadi tujuan dari hari Oh, ini jadi adalah nggak apa-apa, nggak usah dimatiin Bu AC-nya, biarkan aja. Malah tadi Bu Mary ya kalau nggak salah, Bu Mary bilang mungkin suasananya lagi panas, ya mungkin juga, tapi bisa jadi mungkin juga enggak Bu Mary. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, saya belum mau ngambil kesimpulan dulu, tapi thank you udah sharing. Sip, nggak usah dimatiin Bu Lisna, AC-nya nggak usah dimatiin, kita tinggal lihat. Ada yang lain lagi, silakan. Oke, thank you. Yang lain. Teman-teman yang lain bisa nggak merasakan hangat? Oke, Bisa, kayaknya Bu. bisa, Bu Ber. Iya, mulai bisa. Cuman mungkin kurang lama kali ya. Mm-mm. Kurang lama fokusnya jadinya Iya, ya anget-anget doang. anget-anget doang. Nggak apa-apa, Bu Ben. Justru Iya. bagus. Seneng kok dengarnya. Oke, good. Iya. Iya. Ada lagi. Saya Sesi belum mau. Hengki, Iya, silakan Bu Heleng. saya waktu Susyung Hengki absen yang pertama, Mm-mm. saya kan ajak teman-teman mengetes nih kemampuan kita untuk mengimajinasikan. Mm-mm. Itu lewat relaksasinya Pak Adi Gunawan. Mm-mm. Ya. Nah, sebelumnya saya kan sampaikan nanti Pak Adi akan bilang misalnya ya bahwa sesudah kita diminta untuk menutup mata, bayangkan ada sinar di atas kepala kita. Mm-mm. Nah, yang saya share adalah pertama-tama saya tuh merasa kok nggak bisa kebayang ya, terus kok nggak bisa kebayang ya. Akhirnya kemudian muncul arahan dari Pak Adi bahwa bayangkan kalau kita nggak bisa bayangkan atau tidak bisa merasakan hangat, kita bikin pura-puranya kita bisa melihat cahaya ataupun pura-puranya kita bisa merasakan kehangatan. Atau dengan kata lain seolah-olah gitu. Nah, jadi dengan begitu akhirnya bisa apa ya namanya? Kita bisa tenang karena tidak mencari-cari. Lalu bisa muncul tuh ada satu keyakinan diri bahwa oke, memang ada sinar terang di atas kepala kita. Gitu. Lalu nanti ada rasa hangat gitu. Memang nih ada rasa hangat dari seolah-olah itu kata kuncinya adalah seolah-olah pura-puranya gitu kan. Di antaranya Pak Adi juga bilang bahwa oke, kita cari satu atau dua hal yang membuat kita pernah merasakan momen yang kita bahagia gitu. Terus saat itu mungkin saya dan teman-teman juga ada yang merasa kok sulit ya tiba-tiba disuruh cari momen-momen yang kita rasakan bahagia gitu. Nah, itu pun kata kuncinya adalah seolah-olah pura-puranya kita bahagia. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan normal biasa aja, terus dibilang bahagia, terus kita kan bingung ya. Tapi kalau kita pura-pura bahagia, kita pura-pura tersenyum, pura-pura ketawa, dan muncul perasaan bahagia itu. Lalu bisa keinget, oh ya, ada momen yang seperti ini loh, ada momen yang seperti itu gitu loh. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum muncul, nggak usah gelisah, tapi percaya diri dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa seolah-olah saya merasakan hangat, seolah-olah gitu. Dan itu kita yakinkan diri kita, dan nanti kita bisa merasakan. Itu sih sebenarnya yang. Cuman kemarin saya nggak bikin YouTube-nya, karena itu mayoritas isinya adalah
bimbingan dari Pak Adi. Hmm. Jadi saya cuman di depannya gitu loh, memberikan arahan bagaimana menikmati proses relaksasi ini. Tapi sekaligus itu sebenarnya membantu kita untuk ya mengetes atau melatih kemampuan imajinasi kita. Itu aja sih Sesyong Hengki. Ya, thank you Bu. Itu memperkaya juga ya, seolah-olah boleh juga. Kalau yang tadi saya lebih ke ada beberapa yang membangkitkan memori kita. Ini juga membangkitkan memori, boleh aja. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau sesi yang tadi seolah-olah merasakan panas atau merasakan panas, saya bawa ke sesi pertama, kedua pertemuan daily mindfulness, saya yakin banyak sekali Bapak Ibu yang nggak merasakan. Ini sebenarnya agak sedikit kesimpulan. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah melatih dirinya lebih sugestif terhadap yang kita sendiri ucapkan. Jadi padahal kan sebenarnya kita nggak panas, udaranya kan tadi Bu Lisna bilang dingin, Bu Mary tadi bilang mungkin agak hangat, Bu Bernadette juga bilang juga seperti itu. Tapi waktu kita ucapkan, kan secara nggak langsung tubuh kita ngikutin. Bahkan kita secara sadar kita mendirect tubuh kita bukan cuma kata-kata loh. Kita merasakan panas, tapi kita pakai feeling. Seolah-olah yang tadi Bu Wileng bilang, atau tadi yang kalau saya bilang, membayangkan kita olahraga, megang lilin, atau merasakan panas. Jadi sebenarnya tubuh kita, atau tepatnya pikiran kita, sebenarnya sudah lebih sugestif dari sebelumnya. Jadi itu sebenarnya adalah juga kemajuan ya, Bapak Ibu mungkin nggak sadar tentang itu, tapi itu yang bisa diambil dari sisi meditasi ini. Ada lagi yang mau share nggak nih sebelum kita coba latihan? Good sih, thank you Bu Wileng sharingnya. Dan tapi memang secara umum saya bisa katakan bahwa kita sudah melatih diri kita untuk lebih sugestif sih. Kita manggil diri kita bicara ke diri kita, tubuh kita atau pikiran kita ngikutin. Kita mau panas, pikiran kita, kita mau panas, kita bilang ke pikiran kita, maka tubuh kita jadi ngikut. Oke. Kalau mungkin tidak, sama ya seperti silakan. yang Sesyong Agus waktu itu bilang ya, di tengah padang pasir, terus ada jeruk nipis, terus ini sehingga orang pada keluar air liurnya gitu. Itu kan juga Betul. sebenarnya imajinasi ya. Iya, betul. Jadi Betul. meng-create imajinasi. Iya, betul. Dan kita di meditasi, di mindfulness ini, kita melatih itu. Jadi kita bukan karena kebetulan terjadi, atau bukan karena kata-kata sugestifnya benar, tapi benar-benar kita latih diri kita. Jadi kalau kita mau, kita bisa lakukan itu. Kalau kita mau panas, panas. Kita mau haus, haus. Kita mau hilang hausnya, hilang hausnya. Itu benar-benar tergantung dari diri kita sendiri. Bahkan mungkin Bapak Ibu nggak perhatikan bahwa beberapa kali saya sempat ngomong bahwa kalau kita dingin, lagi mandi dan segala macam, kita bisa membangkitkan hawa panasnya ke dalam tubuh kita. Ini baru aja pengalaman kemarin saya juga kan, radang tenggorokan itu juga menyebabkan jadi dingin kan. Nah, itu juga sama, selain obat tetap ikut, tapi juga pengaruh meditasi dengan melatih tubuh, bahkan dibalik ya, bukan dibalik, maksudnya memberikan rasa hangat ke tubuh di mana waktu itu tubuh lagi dingin, itu juga berfungsi. Jadi bisa kita latih. Ini Gitu sih. termasuk yang Sesyong Hengki bilang mengendalikan gajah ya? Iya, betul. Jadi secara nggak langsung saya lagi mengarahkan ke situ dan teman-teman malah sudah ada hasil yang positif, betul. Ini mengendalikan atau mengarahkan, sebenarnya mengarahkan gajah. Kalau pelatihan-pelatihan sebelumnya kita cuma baru bilang membuat gajahnya tenang dulu. Tapi sebenarnya secara nggak langsung
sedikit demi sedikit. Tadi Bu Helen mengingatkan kita udah pertemuan ke-27, sebenarnya kita sudah 21. melatih 21. Ya. 21 kita sebenarnya sudah sedikit demi sedikit kita ngajak gajahnya untuk melakukan apa yang kita mau. Jadi imajinasi, kata-kata, dan pertemuan ini saya ajak Bapak Ibu secara khusus untuk membangkitkan feeling rasa kita. Kita create rasanya bahwa kita mau dingin, kita mau panas. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti kita lagi stres, kita mau tenang, ya itu akan terjadi. Gitu. Nggak sadar ya, kita sudah latihannya sudah sekian banyak, sedikit demi sedikit. Ada lagi yang mau share sebelum kita coba latihan yang ini? 1, 2, 4, dan nanti yang kelima. Silakan, ada lagi nggak? Belum ya? Oke. Oke. Lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, saya akan guide Bapak Ibu, ikutin guidance-nya dulu aja. Nanti saya akan guide ke one point, nomor 1, scan tubuh, seperti biasa. Enggak secara utuh, tapi saya akan meng-guide pelan-pelan, nanti Bapak Ibu melanjutkan scan tubuhnya, lalu nanti center of the body, meridian tubuh, lalu yang kelima nanti ya, yang saya katakan yang tadi kita latihan, bayangkan bahwa setelah meridian tubuh, waktu kita gain kesadaran kita buat seolah-olah dari meridian tubuh ada mengalir energi hangat, menjalar ke seluruh tubuh. Terserah mau arahnya dari mana, mau ke bahu, dada, perut, kaki, tangan, dan semuanya. Itu poin yang kelimanya. Saya akan guide, lalu nanti setelah itu kita stop, kita review. Ya, kita coba ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya minta Bapak Ibu mencari satu titik hitam yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Betul, Bu Heleng. Oh, udah siap, Bu Heleng. jangan ikut ke ini ya, jangan ikut ke figure-figure yang ini ya. Benar-benar tadi yang Bu Heleng tunjukkan. Pokoknya plain, ada satu titik, udah cukup itu. Ya, saya yakin sudah siap semua. Saya stop dulu sharing-nya, biar nggak mengganggu. Dan saya juga stop video saya, biar cuma ada suara saya. Yuk, kita mulai sama-sama. Kita boleh lihat titik yang ada di depan kita. Oke. Kita fokuskan satu titik yang ada di depan kita. Perlahan-lahan kita coba ingat-ingat titik itu. Lalu perlahan-lahan sambil tetap nafas, tidak perlu diatur, hanya perlu sadar bahwa kita sedang bernafas. Perlahan-lahan kita tutup mata kita, sambil tetap bernafas. Bayangkan atau visualisasikan bahwa titik yang tadi kita lihat ada di depan kita. Kita bisa visualisasikan, kita coba bayangkan, seolah-olah juga boleh ada titik di depan kita. Titik hitam yang ada di depan kita yang tadi kita lihat. Panggil nama Bapak Ibu. Contoh, Hengki, Kiki. Fokuskan pikiran pada satu titik yang ada di depan. Visualisasikan titik itu makin jelas dan makin jelas. Sehingga semua pandangan yang ada di sekitarnya makin blur dan titik itu jadi semakin jelas. Bayangkan titik itu semakin jelas dan semakin jelas di pikiran kita. Perlahan-lahan
panggil nama Bapak Ibu. Sekarang perlahan-lahan alihkan perhatian Bapak Ibu ke proses scan tubuh. Dimulai dari telapak kaki, fokuskan diri Bapak Ibu ke telapak kaki, rasakan semua sensasi yang ada di telapak kaki, rasakan semua yang ada di sekitar kaki, panggil nama Bapak Ibu, naikkan konsentrasi pergelangan kaki, betis, lutut, paha. Panggil nama Bapak Ibu untuk terus merasakan sensasi yang ada di daerah tersebut. Naikkan fokus ke bagian tubuh di atasnya, mulai dari pinggang, perut, dada. Biarkan fokus makin naik ke atas dan rasakan semua sensasi yang ada di situ. Tetap panggil nama Bapak Ibu untuk merasakan sensasi di sekitar tubuh. Tetap bernafas, tetap sadari, tarik nafas, hembuskan nafas, panggil nama Bapak Ibu untuk kembali melanjutkan fokus ke lengan, siku, pergelangan tangan, telapak tangan. Panggil kembali nama Bapak Ibu untuk merasakan sensasi di daerah tersebut. Sekarang mulai naikkan konsentrasi ke bagian leher, dagu, pipi, telinga, hidung, dahi, dan mulai naik kepala. Panggil nama Bapak Ibu, tetap ingat dengan nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, sambil tetap konsentrasi ke bagian tubuh yang sedang dilakukan scan. Tetap panggil nama Bapak Ibu. Selalu maintain komunikasi dengan diri Bapak Ibu. Sekarang secara keseluruhan, bayangkan bahwa Bapak Ibu bisa merasakan semua sensasi di sekujur tubuh Bapak Ibu. Perlahan-lahan, bayangkan semuanya merapat ke bagian tengah meridian Bapak Ibu.
Bayangkan semua konsentrasi merapat ke meridian atau ke bagian tengah tubuh Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu mengkonsentrasikan semua konsentrasi yang ada, attention yang ada, ke meridian tubuh Bapak Ibu. Biarkan kita berkonsentrasi di bagian tengah tubuh Bapak Ibu. Sekarang kita berada di posisi here and now. Tetap sadar dengan nafas, tetap sadar dengan nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Panggil terus nama Bapak Ibu, bahwa sekarang kita berada di meridian tubuh kita masing-masing. Bayangkan kita berada di sentral dari tubuh kita masing-masing. Panggil terus nama Bapak Ibu, selalu maintain fokus kita di meridian tubuh kita masing-masing. Sekarang kita bersiap-siap untuk mengekspand fokus kita dari meridian tubuh ke seluruh tubuh dengan menyebarkan semua hawa panas dari meridian tubuh kita ke seluruh tubuh. Saya akan hitung sampai 3 dan Bapak Ibu melontarkan semua energi panas dan hangat dari meridian tubuh menjalar ke semua tubuh secara bersamaan. 1, 2, 3. Rasakan dalam tiap hembusan nafas, hawa hangat menjalar dari meridian tubuh ke seluruh bagian tubuh. Rasakan semua hawa panas atau hawa hangat menjalar dari meridian tubuh ke kepala, leher, bahu, dada, perut, semua tubuh Bapak Ibu. Rasakan, katakan, panggil nama Bapak Ibu. Bapak Ibu rasakan hawa panas, hawa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasakan itu sebagai hawa hangat dan hawa panas yang menyegarkan. Rasakan itu, rasakan lebih dalam lagi. Rasakan hawa hangat dan panas itu menjalar ke seluruh tubuh, ke punggung, ke dada, ke perut. Rasakan itu. Rasakan semuanya dan tetap fokus di nafas. Tetap ingat atas nafas yang kita hirup dan nafas yang kita hembuskan berikut dengan hawa hangat yang menjalar ke semua tubuh. Perlahan-lahan kita buka mata kita masing-masing. Perlahan-lahan kita kembali ke kesadaran kita. Kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer. Sambil perlahan-lahan buka mata kita, merasakan sensasi di luar tubuh kita.
Perlahan-lahan buka mata kita. Sadar di depan. Ya, oke. Tetap tarik nafas dulu ya, relax. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Senang nih mau dengar share dulu nih. Kalau nggak dengar share, kayaknya gimana? Pagi, Pak Hengki. Iya, Saya silakan Bu Mary, silakan Bu. Gimana Bu? Saya sih bisa ngerasain panas ya, Hmm. waktu itu mengeluarkan panas. Tapi yang panas banget itu daerah punggung. Sampai bisa ngerasain panas gitu. Saya pegang sekarang itu rasanya ada keluar berkeringat. Nah, tapi saya juga bisa ngerasain dari ujung kaki apa semua ngerasain hangat. Tapi yang paling panas saya daerah punggung. Jadi kelihatan panas banget gitu. Mantap Bu Mary. Ah. Mantap Bu. Coba nanti kalau lagi iseng-iseng, Bapak Ibu coba ngelihat video nggak usah diikutin latihannya, cuma ngelihat aja. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, tapi tummo yang sering saya bilang. Jadi biku-biku di Tibet, mereka duduk di es, pakaiannya dibasahin, terus pakaiannya bisa kering, bener-bener nguap. Bu Mary saya cuma bisa bilang yang Ibu Mary lakukan udah hebat banget loh sampai keringetan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong doang, cuma latihan. Jadi siapa yang hebat? Bukan siapa-siapa, Bu Mary yang hebat. Mantap. Itu ya, cuacanya panas. Padahal saya pasang AC loh, Pak. Betul. Itulah Bu. Percaya ya sekarang pikiran hebat banget ya. Saya pikir cuacanya, Pak. Jadi saya berkeringat. Iya. Tapi memang itu yang terjadi, Bu. Maksud Yakin. saya ini cuaca atau memang pikiran saya, Pak? Kalau saya bisa bilang, kan tadi nggak ada berkeringat, Bu. Dan sekarang Ibu bilang iya. Jadi saya sih cuma bilang bahwa tanpa saya harus akses ke tempat Ibu, saya sih berpikir bahwa itu adalah pengaruh pikiran, Bu. Pengaruh pikiran kita, iya, Bu. Iya, yang di awal Pak Hengki bilang hangat, saya sih ngerasain panas. Soalnya pikiran saya tuh olahraga itu loh, Pak. Iya, betul. Olahraga kan betul. Berkeringat panas. Iya, betul. Jadi saya merasakan bukan hangat, tapi panas. Betul. Nggak apa-apa, Bu. Kalau saya olahraga, kadang-kadang suka saya iseng, Bu, terutama kalau yang lagi berkeringat. Saya berusaha merekod waktu saya keringetan. Tujuannya apa? Supaya saya ingat-ingat, jadi waktu meditasi, saya bawa pengalaman ini. Akhirnya, waktu lagi meditasi, ya jadi keringetan. Bahkan, waktu mau mandi pun, saya bisa buat diri saya keringetan sebelum mandi tanpa berolahraga. Congratulations, Bu. Waduh, mantap. Dengarnya juga. Terima kasih, Mantap Pak ya. banget. Thank you. Yang lain. Aduh. Ada lagi. Jangan malu-malu, Bapak Ibu. Pak Yakob. Ada nggak? Bapak Ibu suka malu-malu nih, padahal pengalamannya banyak. Sis Aning. Bu Lisna mungkin ya? Iya, Bu Lisna, coba Bu. Ada pengalaman apa, Bu Lisna?
Wah, ini nggak kedengaran kali. Belum kedengeran kali ya. Gimana? Kalau yang ini Ada. kurang bagus boleh dicat ya. Boleh. Bu Lisna tadi mau bicara, silakan Bu. Udah bisa dengar ini? Bisa, bisa. Iya, sekarang dengar. Dengar. Dengar Bu. Bisa dengar. Nah, kalau Lisna ngerasakan hanya hangat aja, tapi kayaknya dengan berjalannya tadi Pak Hengki kasih arahan dari tapak kaki terus ke atas terus itu, lalu dia fokus di satu di tengah-tengah itu, rasakan kayaknya badannya jadi berat gitu loh. Berat aja. Hangat dan berat itu aja. Tergantung Bu Lisna ini waktu sebelum saya yang 3 minggu nggak ikut join, saya sempat share ya. Pokoknya kalau ngerasanya berat di bagian tubuh manapun yang rasanya berat dan itu menyebabkan tidak nyaman, selalu buka mata ngintip. Jadi kalau nggak nyaman ya, pokoknya kalau setiap nggak nyaman buka mata ngintip. Karena waktu kita buka mata ngintip di sekitar kita, kita jadi attach lagi dengan sekelilingnya. Biasanya efek itu akan hilang. Tapi kalau Bu Lisna nyaman, ya lanjutkan, terutama efek panasnya ya. Biasanya efek beratnya benar. Efek beratnya tuh waktu kita memfokuskan di tengah meridian. Ada beberapa orang, bukan meridian aja, waktu kita di titik hitam juga biasanya ada beberapa orang yang merasa kayak badannya berat. Pokoknya kalau seperti itu ngintip aja. Nggak apa-apa Bu Lisna. Jadi kalau belum panas jangan, nanti kalau benar-benar kerasa panas, kita nanti kayak tadi Bu Mary bilang keringetan nanti. Tapi that's good, udah bagus kok, Bu Lisna. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Karena siapa lagi yang mau sharing? Karena tadi Bu Bernadette juga sharing, sekarang mesti share lagi Bu Ber. Aduh, kalau saya sama Pak, yang tadi itu hangat ya, merasa hangat. Kan tadi kan awalnya itu fokus ke satu titik ya. Saya ada kemajuan sih, sekarang udah nggak tahan napas lagi, udah nggak keringetan, udah mulai nyaman. Kedengeran sih dari suaranya Bu Ber. Ya, gitu ya Bu. Happy. Iya Bu. Nah, terus kalau titik, nah itu saya ngikutin yang dianjurkan ya, Bapak dengan Ibu, jadi membayangkan aja gitu ya. Karena kalau untuk ada di mata itu kayaknya agak susah gitu. Jadi hanya membayangkan. Nah, membayangkan itu tadinya kecil, jadi beda-beda Pak. Jadi bisa gede, bisa kecil, dia bisa ada depan mata, gitu gede, gitu kayak gitu. Nah, itu saya nggak tahu tuh kenapa. Nah, terus kalau yang tadi yang untuk mengeluarkan rasa panas itu hangat sih. Saya merasakan hangat. Itu Pak. Asik. Terima kasih. Makasih Bu Ben. Ya. Kalau yang titik kadang besar, kadang kecil, terus terang aja kalau Bapak Ibu ngelihat titik, kalau kita perhatiin titik terus dengan mata terbuka aja kita mengalami halusinasi seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang bisa jadi besar, terus kadang-kadang bisa jadi kecil, apalagi kalau kita dengan mata tertutup. Jadi sangat wajar, Bu. Pokoknya kalau timbul efek-efek yang nggak nyaman, selalu ingat untuk ngintip, itu aja. Ya. Sip. Oke, baik Pak. Sip.
Thank Gimana? you. Suci Saning. Mantap. Saya sih belum berapa ini ya, cuman emang ada berasa panas di belakang punggung itu sedikit gitu. Itu ngantuk. Bisa ntar kayak hilang sebentar gitu, balik lagi, hilang sebentar balik lagi gitu. Jadi ya tadi Pak Hengki bilang apa? Tadi pas si Ibu Mary kan bilang dari kaki gitu, tuh saya nggak dengar tuh. Saya nggak dengar, tapi saya fokusnya di punggung aja nih, di punggung. Emang beberapa hari ini kan saya juga lagi kurang enak badan ya. Oke, jadi saya fokusin ke punggung, punggung agak panas sih. Justru kalau titik dulu kan Pak Hengki bilang suruh lihat di laptop. Saya lagi bingung. Saya ngeliatin tuh titik, kalau merem nggak kelihatan, malah sekarang lampunya mati. Jadi begini, karena lagi diliatin terus jadi dia mati. Karena kameranya mati, Bu. Jadi yang hijaunya itu mungkin juga jadi off juga LED-nya. Tapi lebih baik, lebih gampang yang tadi Bu Heleng ini ya, gambar. Jadi buat aja kertas A3 terus dilingkarin. Nah, tuh dia. Itu tuh paling gampang, Bu. Itu tuh udah paling mudah. Karena itu udah nggak ada gangguan, Bu. Kertasnya gede, terus itunya kecil. Ibu taruh di depan, itu udah cukup. Udah pasti nggak akan terdistract dengan yang lain. Gitu. Thank you, Bu. Gimana? Bapak Ibu gimana? Mau nyoba latihan sendiri? Jadi kita mau coba latihan sendiri atau gimana nih Bu Heleng? Jadi maksud saya adalah saya nggak nge-guide. Jadi kenapa saya nggak nge-guide? Paling cuma dikasih kita mulai di mana. Saya tujuannya adalah supaya Bapak Ibu berlatih sendiri dengan kata-kata sendiri, dengan skrip sendiri. Nggak usah takut kata-katanya gimana, mau pakai bahasa apa, terserah. Tapi yang saya mau adalah Bapak Ibu sugestifnya adalah sugestif ke Bapak Ibu, jangan sugestif ke kata-kata saya, karena nanti percuma jadi ngikutin saya terus gitu. Gimana Bu Heleng? Mau coba gitu atau gimana? Ya, coba boleh. Ya? Boleh ya? Oke, yuk. Kalau gitu kita coba ya, Bapak Ibu mulai ini. Jadi saya cuma nge-guide aja di awalnya dalam tiap tahap. Saya mau coba sampaikan ini dulu sebentar. Jadi yang nanti kita latih ini ya, sama ya. 1, 2, 4, dan 5 ya. Itu. Dan dalam tiap tahap nanti saya guide sebentar, tapi nanti saya akan biarkan Bapak Ibu membuat skrip sendiri, yang penting tahu tujuannya mau kemana. Oke, yuk kita mulai. Saya stop kamera saya. Oke, yuk kita mulai. Sekarang Bapak Ibu sambil tetap tarik nafas, buka mata, kita coba ambil satu titik yang jadi fokus. Perhatikan titik tersebut, berusaha untuk merekam titik tersebut, tarik nafas, panggil nama Bapak Ibu, ingatkan untuk merekam titik tersebut. Sekarang perlahan-lahan tutup mata Bapak Ibu, panggil nama Bapak Ibu untuk memvisualisasikan, untuk membayangkan titik itu di pikiran Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu, ingatkan untuk terus juga bernafas, aware terhadap nafas yang dihirup dan dihembuskan. Panggil nama Bapak Ibu untuk kembali memvisualisasikan, membayangkan titik itu di pikiran Bapak Ibu. Saya akan biarkan Bapak Ibu untuk fokus di titik itu selama beberapa menit.
Tetap aware dengan nafas Bapak Ibu. Tetap panggil nama Bapak Ibu untuk fokus di satu titik tersebut. Perlahan-lahan mulai alihkan perhatian dan fokus kita untuk melakukan scan tubuh dari bawah sampai ke atas. Bapak Ibu boleh panggil diri Bapak Ibu, panggil nama Bapak Ibu untuk memulai fokus scan tubuh ini, mulai dari telapak kaki. Panggil nama Bapak Ibu untuk merasakan sensasi di telapak kaki, mulai naik ke pergelangan kaki, terus perlahan-lahan sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan scan, melakukan komunikasi dengan diri Bapak Ibu. Tetap aware dengan nafas yang dihirup, tetap aware dengan nafas yang dihembuskan. Sambil terus memanggil nama Bapak Ibu untuk melakukan scan tubuh dari telapak kaki, pergelangan kaki, dan seterusnya. Saya persilahkan. Dimanapun posisi scan Bapak Ibu, tetap aware dengan hembusan nafas, dengan nafas, terpanggil nama Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah melakukan scan sampai dengan area kepala. Kalau belum, kita bersama-sama menyatukan semangat kita untuk masuk ke konsentrasi di meridian tubuh. Dimanapun konsentrasi fokus Bapak Ibu sekarang, panggil nama Bapak Ibu untuk fokus ke meridian, ke garis di tengah tubuh kita masing-masing. Saya akan hitung sampai 1-3. Pada hitungan ketiga, kita sama-sama berfokus di meridian tubuh kita masing-masing. 1, 2, 3,
Katakan ke Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sekarang, bahwa sekarang berada di meridian tubuh Bapak Ibu, di mana kita merasakan here and now, di sini, sekarang, di posisi yang sangat present. Panggil terus nama Bapak Ibu, maintain komunikasi, bahwa Bapak Ibu sekarang ada di posisi meridian, di tengah-tengah tubuh, di mana Bapak Ibu merasakan keberadaan Bapak Ibu di sini sekarang, di sini. Tetap aware dengan hirupan nafas dan hembusan nafas. Tetap panggil nama Bapak Ibu untuk konsentrasi di tengah-tengah tubuh Bapak Ibu. Tetap terpusat di meridian tubuh Bapak Ibu. Saya akan berhitung kembali dari 1 sampai 3. Bapak Ibu bisa bersiap. Pada hitungan ketiga, kita akan merasakan ledakan energi hangat atau energi panas yang menjalar dari meridian tubuh kita ke seluruh tubuh kita masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu bersiap. Panggil nama Bapak Ibu, kumpulkan semua energi di tengah meridian tubuh kita masing-masing. Saya akan berhitung, atau Bapak Ibu akan berhitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga akan terjadi ledakan energi di mana semua hawa panas, hawa hangat akan menjalar dari meridian tubuh ke seluruh bagian tubuh kita masing-masing. Bersiap. 1, 2, 3. Rasakan dalam setiap hembusan nafas, hawa hangat atau hawa panas yang menjalar ke semua tubuh. Ke punggung, dada, perut, tangan, kaki. Rasakan semua hawa panas dan hawa hangat yang menjalar dalam setiap hembusan nafas yang kita keluarkan. Rasakan itu, panggil nama Bapak Ibu. Rasakan semua hawa hangat dan hawa panas yang menjalar. Biarkan semua menjalar ke seluruh tubuh dan menjadi energi yang menenangkan dan menyegarkan. Rasakan hawa hangat dan hawa panas itu menjalar ke semua tubuh lewat hembusan nafas yang Bapak Ibu keluarkan. Perlahan-lahan kembali perlahan-lahan ke kesadaran kita masing-masing. Rasakan sensasi di sekitar kita, rasakan sensasi di kulit kita terhadap lingkungan di luar. Perlahan-lahan buka mata kita, perlahan-lahan mulai gerak-gerakan anggota tubuh. Perlahan-lahan kita akan kembali ke posisi di depan komputer atau di depan handphone kita masing-masing. Perlahan-lahan kita kembali ke kesadaran kita, buka mata kita secara lebar untuk kembali sadar di depan komputer kita masing-masing. Silakan.
Asik. Aduh. Ada yang mau share lagi gak nih? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Wileng deh. Pak Indra mungkin mau share. Ya, Leng. Ya. Apa? Ya, saya coba ngikutin ya hawa hangat. Saya belum sampai panas gitu seperti tadi keringetan gitu, tapi hanya hangat ya. Memang ada itu apa jalan ini. Mungkin mesti lebih banyak latihan lagi sih. Iya. Nggak apa-apa Pak Indra, nggak sampai hangat, nggak sampai harus panas kok. Jadi waktu kita ngomong panas, mungkin pikiran kita nggak ke situ, tapi udah ada bibit-bibit ke situ, nggak apa-apa Pak Indra. Don't worry, itu sedikit-sedikit kok. Mungkin juga ada hal juga berhubungan dengan pengalaman Pak Indra. Jadi bisa jadi mungkin Bapak belum ada pengalaman yang panas gitu. Nah, yang kayak tadi yang saya katakan, kalau saya waktu olahraga saya sengaja nginget-nginget nih waktu olahraga, oh ini toh keringetan, oh ini toh panas, kayak gitu. Bahkan dulu sempat ekstrim Pak, ini jangan ditiru ya, ini benar-benar nggak bener. Jadi saya pasang lilin, saya iniin tangan saya di atas sampai tangan saya tuh hitam, nggak melendung sih. Saya cuma mau merasakan panas gitu, dan itu saya record. Saya record di kepala saya, oh ini panas toh, udah. Dan saya inget-inget, dan waktu saya meditasi, saya ingetin itu. Kan kalau Bapak Ibu merasakan panas, panas kan sebenarnya, kalau saya ya, istilah saya tuh sebenarnya dari mulai agak nyeri-nyeri gitu kan sebenarnya. Kalau panasnya bener-bener loh. Jadi itu yang saya rasakan. Kembali ya, jangan ditiru. Itu cara ekstrim yang nggak keruan sebenarnya. Tapi itu cara saya untuk merecord. Percobaan. Iya, percobaan, betul. Jadi cara saya untuk merecord panas tuh kayak apa sih? Kan kita kadang-kadang take it for granted kan. Kita cuma ngambil aja. Oh ini panas, tapi kita nggak tahu panas tuh kayak apa. Atau yang simple, waktu lagi makan ramen gitu, lagi panas-panas, itu juga boleh. Jadi apapun itu, di-record aja. Jadi waktu lagi niat nih makan ramen, lagi panas-panas dan pedas, nah diingat deh tuh waktu dimakan. Terus nanti itu dibawa ke meditasi. Pasti nanti jadinya, jangan ngingetin ramennya ya, nanti ngilernya lagi. Tapi that's good Pak Indra, nggak apa-apa. Ya, Itu makasih. Thank you. Thank you, Indra. Ya. Siapa lagi? Bu Siapa Ami. lagi? Bu Ami. Ini Kalau masih yang internetnya kurang oke, boleh pakai di chat ya. Bu Like. Belum banyak berhasil, masih latihan lagi Bu Wileng. Ya. Setia Livang. Setia Felita. Saya belum berhasil. Ya Bu, tenang. Nggak apa-apa, nanti latihan pakai pura-pura. Pura-pura, betul. Seolah-olah. Jadi pelan-pelan bisa muncul Setia Felita. Ya. Setia Huicen. Belum ya. Belum ngerasain atau belum apa nih? Belum ada komen. Adalah dikit. Masih belum. Iya. Nggak apa-apa kalau mau di-share ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay juga. Bu Ria, Shirley. Maaf, saya juga belum bisa, Ibu. Oh, Suci Ami. Belum bisa ngerasain ya? Belum. Ya. Nggak apa-apa, Suci Ami. Nggak apa-apa. Nanti pakai yang kata seolah-olah. Ya, perlu latihan terus. Kan, seolah-olah lihat titik. Ya. Supaya kita percaya diri. Bu Shirley. Pak Yakob.
Belum, Bu. Belum ya? terasa. Belum terasa ya? Iya. Oh. Pak Hengki, Iya. mungkin juga saya kebawa pikiran saya karena gini, kalau misalkan terutama kalau di ITC ya, banyak yang bilang panas nih, AC-nya nggak dingin. Saya suka bilang gini, jangan ngomong nggak panas. Kalau ngomong panas tambah panas gitu. Mungkin kebawa pikiran itu ya, jadinya misalkan dingin gitu, jangan kalau ngomongin dingin. Kalau ngomong dingin panas tambah gitu loh. Apa mungkin terpengaruh itu, jadi nggak terlalu fokus untuk timbulkan itunya panasnya atau apa ya? Saya nggak terlalu tahu sih, mesti ngobrol lagi dengan Bu Lisan lebih panjang. Tapi sebenarnya Bu, pengalaman Ibu panas di toko misalnya, Ibu bisa yang tadi itu, yang pengalaman saya, Ibu seolah-olah rekam. Terus nanti waktu meditasi dibawa. Dan karena panas di toko, kan nggak panas gimana-gimana ya, gerah aja gitu kan, nggak panas. Nah, Ibu tingkatkan. Jadi, ini pakai kata yang Bu Hileng tadi, seolah-olah kayaknya panas sampai keringetan gitu. Sorry, jadi, malah saya kalau di ITC itu teman-teman yang bilang panas, saya nggak merasa panas. Oh, pikiran, gitu. saya udah punya pikiran, jangan berpikir panas. Oke. Kalau menurut saya sih, Ibu cari pengalaman panas, Bu. Kalau seolah-olah agak susah, boleh juga dengan pengalaman panas yang tadi, yang saya eksperimen, jangan ngelakuin yang saya ya, panas dengan api itu, atau ada pengalaman panas yang lainnya. Bisa jadi mungkin lagi masak, atau lagi ngapain, itu juga boleh. Boleh, jemur matahari juga boleh. Ini memang kalau saya sih memang kadang-kadang suka yang aneh-aneh, jadi lilin, terus dulu juga pernah itu panci kompor, saya juga pegang gitunya. Kan konyol gitu, tapi sebenarnya saya mau merasakan gitu, dan saya mau record. Tapi kalau misalnya mau olahraga yang simple tadi, keringetan waktu berjemur di bawah matahari, itu juga boleh. Jadi kadang-kadang mungkin record panasnya belum banyak, atau Bu Lisan tadi bilang di toko malah dingin, orang-orang bilang panas. Nggak dingin, tapi nggak panas. Nah, kalau cari pengalaman yang panas lagi, Bu. Kalau lilin, tadi ngomong lilin, Pak. Lilin. Jangan, itu cuma buat gurunya aja. Jangan. Bukan. Maksud saya gini, saya pernah nonton dulu di TV. Itu apa sih, film apa sih, kayak kungfu gitu. Jadi dia ajarin anaknya untuk pegang lilin gitu. Jadi sampai nggak panas gitu. Nah makanya jadi saya pikir, lilin lagi, ntar saya malah benar-benar juga nggak merasa panas. Gitu. Jangan. Itu udah ke pikiran gitu. Iya. Nah, itu. Tapi Bu Saning pernah merasa kepanasan nggak? Pernah, jarang katanya. Jarang malah ya. Iya. Situasinya di AC terus rupanya. Iya. Enggak, ini saya nggak pasang AC. Tapi nggak kepanasan kan? Enggak. Iya. Saya mesti cari pengalaman. Paling gatel gitu ya. Iya. Kalau udah gatel, ini mungkin kepanasan, nggak terlalu kepanasan gitu. Berarti Bu Saning mulai besok coba berjemur. Ya, cari pengalaman panas. Padahal setiap hari itu ya ke Singapura ya, singgah di dapur ya. Iya. Kan sering kepanasan. Iya, harus cari pengalaman panas, Bu, karena supaya ada yang tadi. Jadi ada orang yang menggunakan seolah-olah, itu boleh. Ada orang yang menggunakan pengalaman, kayak saya menggunakan pengalaman. Yang tadi Bu bilang menggunakan seolah-olah, sama. Dua-duanya akan memberikan kita sugestif ke pemikiran kita, cuma pendekatannya aja beda. Kalau saya seolah-olah itu bingung, karena saya nggak ketemu experience-nya. Ada orang yang kayak gitu, kayak saya. Jadi yang saya lakukan, saya harus experience. Saya harus ngerasain supaya itu bisa saya bawa ke dalam meditasi. Tapi ada juga orang yang tadi Bu Hileng malah berhasil dengan olah-olah, itu juga boleh.
Tapi dua pendekatan itu selalu menggunakan kata-kata. Waktu menggunakan kata-kata, itu akan jadi lebih powerful lagi. Itu. Jadi saya nggak tahu Bu Saning lebih ke seolah-olah atau experience. Nanti coba dilihat. Kalau saya sih ngelihat dari pembicaraan ini, Ibu Saning lebih ke pengalaman. Tapi pengalamannya kurang yang kepanasan. Makanya jadi database-nya jadi kurang. Masih ingat ya yang kayaknya waktu itu pernah saya lupa saya pernah cerita atau enggak. Jadi saya melakukan hipnoterapi untuk 2 orang yang orang Indonesia dengan orang Singapura yang saya katakan sugestinya sama, singkat cerita sugestinya sama, melihat pocong. Tapi untuk orang Indonesia dia sampai ketakutan. Tapi yang orang Singapura nggak ngelihat, kata-katanya sama, pocong. Nah, kenapa? Karena yang orang Singapurnya itu nggak punya database pocong. Nah, Bu Saning juga sama. Kalau Bu Saning bilang panas, tapi Ibu belum punya experience panas yang sampai keringetan, akan jadi kosong di mainnya. Jadi mesti diisi. Nah, untuk saya, yang tadi saya bilang, saya harus experience. Makanya experience-nya yang aneh-aneh. Karena mau merasakan panas. Tapi kalau yang subtle, latihan panasnya gimana? Ya tadi yang Bu Wil yang bilang jemur. Kita belajar jemur, tapi di-record nih. Oh, panas matahari tuh gini. Oh, panas tuh sampai keringetan gini. Nah, diinget-inget deh. Nanti pas pulang dibawa di dalam meditasi. Gitu, Bu Saning dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Sip. Saya usul, Pak Hengki. Ya. Kita cari pengalaman yang menyenangkan, misalnya dari panas berjemur. Ya, supaya nanti waktu kita lagi imagine itu, kita juga merasa nyaman. Boleh. Ya, atau misalnya waktu saat kita olahraga, kita kan happy tuh olahraga sehingga muncul rasa panas. Jadi waktu nanti kita lagi latihan, kita juga bisa ngerasain kegembiraan waktu olahraga double, dan ya. panas. Ya. Jangan Boleh. yang kayak Sesiung Pak Hengki bilang pegang panci panas. Iya. Usul. Setuju. Nanti Pokoknya yang saya bilang tuh itu, jangan diikutin. Guru nakal itu. Ya, jadi teman-teman, kita habis ini kan hari ini ada tambahan baru ya. Mulai membangkitkan bawah sadar kita ya. Untuk rasa, untuk feeling-nya. Ya, jadi untuk merasakan, jadi kita seolah-olah memanggil pengalaman yang terjadi yang sudah terrecord di dalam bawah sadar kita. Ya, misalnya rasa hangat yang nyaman gitu. Nah, untuk itu kita investasi dulu nih. Mulai besok kita cari rasa hangat yang menyenangkan supaya nanti waktu kita bisa panggil dari bawah sadar kita. Kira-kira gitu ya? Boleh. Ya? Setuju. Oke. Ada lagi yang mau nanya atau mau sharing? Kayaknya udah 8:30. Saya kembali Ada yang mau ke usul Bu buat Wil minggu dulu. depan? Silakan. Topiknya apa? Kelihatannya topiknya seperti ini ya, Sesiung Hengki ya, next week ya. Boleh, nggak apa-apa. Dan di Diperdalam mana lagi. kita udah mulai cari bekal nih. Yang tadi ya, bagaimana supaya kita bisa nanti memanggil apa yang terrecord dari bawah sadar kita mengenai rasa hangat atau rasa panas yang menyenangkan. Kira-kira gitu ya? Boleh. Oke. Sesiung Agus ada mau kasih komen? Ada Agus Hartono nih tadi kayaknya. Nggak ada sih, Bu. Oh, udah Iya, keluar. tadi sempat lihat. Mungkin ya. Ada. Oke. Kalau nggak ada lagi, sudah 20.30. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Terima kasih untuk Pak Hengki. Terima kasih untuk Sesiung Hema untuk support-nya. Kangen. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa. Izin live ya. Sampai jumpa minggu depan.